Lydia yang jaga shift pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ini? Intan. Oh ya, dengan Mbak Intan ya. Gimana Mbak keadaannya Mbak Intan hari ini? Putus asa. Kenapa Mbak putus asa? Nggak tahu. Apa habis diputus sama pacar? Oh ya, jadi di sini nanti saya akan memberikan pengertian tentang keputusasaan ya Mbak. Bagaimana cara-caranya ya? Apakah Mbak Intan bersedia? Ya, kalau begitu nanti mau berapa lama waktunya? 10 menit. Oh ya, 10 menit ya Mbak. Tempatnya mau di mana Mbak? Sini saja. Oh ya, di sini ya Mbak. Baik, bisa saya mulai sekarang ya Mbak. Kalau begitu Mbak Intan duduknya yang nyaman dulu, bisa tegak. Tegak ya Mbak, jangan kayak gitu. Oh ya. Ya, saya akan memberikan pengertian tentang keputusasaan ya Mbak. Keputusasaan yaitu keadaan emosional ketika individu merasa bahwa kehidupannya telah berat atau yang dijalanin telah berat begitu ya Mbak. Dan juga ada tanda-tanda dan gejala keputusasaan, yaitu kontak mata kurang, terus nampak sedih dan murung. Mbak Intan ini kayak nampak murung ya Mbak. Dan juga menarik diri dari lingkungan. Terus juga ada mengangkat bahu, tanda merasa bodoh, dan juga kurang berbicara atau tidak mau berbicara. Mbak Intan apakah seperti itu, tidak mau berbicara atau merasa tidak mau ingin berbicara Mbak? Oh ya. Dan juga ada kurang perhatian terhadap orang terdekat, dan juga ada makan kurang banyak atau banyak tidur ya Mbak. Mbak Intan begitu, sering tidur ya begitu ya Mbak. Dan juga di sini ada faktor-faktor penyebab orang yang mengalami keputusasaan, yaitu faktor kehilangan. Yang kedua, tadi Mbak Intan keputusasaan karena faktor kehilangan ya Mbak, karena habis diputus sama pacarnya. Dan juga ada kegagalan yang terus menerus, dan juga ada faktor lingkungan, dan juga ada orang terdekat atau keluarga, seperti ada masalah keluarga kayak gitu ya Mbak. Dan juga ada status kesehatan atau penyakit yang diderita dan dapat mengancam jiwanya. Dan juga ada adanya tekanan hidup ya Mbak, seperti bosan untuk hidup kayak gitu ya Mbak. Dan juga ada kurangnya iman. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi keputusasaan ya Mbak. Yaitu yang pertama, selalu berpikir positif. Jadi Mbak Intan harus berpikir positif ya Mbak. Tidak usah mengingat itu mantan pacarnya. Dan juga rajin beribadah, sholat, mengaji, dan selalu bersyukur ya Mbak. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan yang positif, seperti Mbak Intan bisa bersih-bersih atau mengepel kayak gitu ya Mbak. Dan juga bisa, jika ada masalah, usahakan curhat dengan orang terdekat, misalnya orang tua. Mbak Intan bisa curhat dengan orang terdekat Mbak Intan, yang bisa dipercaya Mbak Intan ya. Dan juga hindari berprasangka buruk. Lalu jika mengalami keputusasaan, sebaiknya kunjungi tenaga ahli seperti psikologi atau psikiater ya Mbak. Jadi di sini Mbak Intan sudah paham ya tentang keputusasaan. Apakah Mbak Intan ingin berlarut-larut dengan keputusasaan Mbak Intan? Tidak ya Mbak. Jadi Mbak Intan sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya baik Mbak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kalau begitu ini saya akan memberikan ini, nanti bisa dibaca-baca ya Mbak Intan. Ya. Dan juga Mbak Intan nanti kalau tidak ada kegiatan lain, Mbak Intan bisa mengisi kegiatan ini, yaitu seperti kalau Mbak Intan merasa keputusasaan, Mbak Intan bisa mengisi membersihkan atau mengaji atau apa kayak gitu ya Mbak, biar tidak merasa putus asa ya Mbak. Apakah Mbak Intan sudah paham?
Sudah ya Mbak, tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik Mbak, saya akan kembali lagi. Besok saya akan kembali lagi di sini untuk menjelaskan materi yang lain, yaitu tentang berduka ya Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Guru, no,